Jadi sekiranya pendapat saya yang hadir sebagai ahli tadi tercampur dengan pendapat sebagai saksi fakta, kami serahkan kepada majelis untuk memilah. Sebenarnya maksud kami pemerintah pada waktu itu adalah berkeinginan untuk membangun satu profesi advokat yang kuat dan mandiri. Dan untuk pertama kalinya di dalam rancangan undang-undang advokat yang kami sepakati pada waktu itu untuk diserahkan ke DPR, ditegaskan bahwa advokat itu adalah penegak hukum yang dengan demikian setara dengan hakim, setara dengan polisi, setara dengan jaksa. Hanya bedanya hakim, polisi, dan jaksa adalah mewakili organisasi negara, sedangkan advokat tidak berasal dari kalangan itu dan berasal dari kalangan swasta. Karena itulah pengangkatan advokat tidak lagi menjadi kewenangan Menteri Kehakiman seperti tradisi yang berjalan dan peraturan-peraturan sejak zaman Hindia Belanda yang berlaku pada waktu itu. Tapi pengangkatan advokat diserahkan kepada organisasi advokat. Jadi betul-betul tidak akan ada lagi intervensi dari negara atau dari pemerintah kepada profesi advokat, atau betul-betul sebagai penegak hukum yang mandiri mewakili kepentingan pencari keadilan masyarakat, dia dapat mengembangkan organisasi profesi advokat dan organisasi advokat yang kuat di masa depan. Itu juga yang tercermin di dalam penjelasan dari undang-undang penjelasan umum dari undang-undang advokat ini. Salah satu maksudnya adalah untuk selain memperkuat profesi advokat, tapi juga membangun organisasi advokat yang kuat di masa yang akan datang. Satu hal dari bacaan undang-undang terkait dengan ketentuan pasal 28. Pasal 28 itu tegas mengatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi. Tolong dicermati pasal 28 ayat 1 itu, organisasi advokat, O besar, A besar. Kalau organisasi advokat itu ditulis dengan O besar, O kecil, A kecil, mungkin problem kalau di awal kalimat karena harus ditulis O besar. Itu tidak menunjuk kepada nama, tapi menunjuk kepada genus, istilah organisasi advokat. Pasal 28 ayat 1 itu, organisasi advokat ditulis O besar, A besar. Tapi juga kalau kita baca ayat 3, pimpinan organisasi advokat, O besar, A besar di dalam kalimat. Secara perundang-undangan, kalau O kecil, A kecil itu organisasi genus saja. Tapi kalau A besar, O besar, dia adalah sebuah nama. Jadi yang harus dibentuk dengan undang-undang ini, itu bukan peradi, bukan persatuan advokat, bukan apapun. Perintah undang-undang itu membentuk organisasi yang namanya organisasi advokat. Jadi memang sudah ini pikiran pembuat undang-undang, bahwa dalam sesudah itu kemudian ada multitafsir, seperti yang ditanyakan kepada saya, bagaimana kalau ada multitafsir? Ya, kalau multitafsir kita serahkanlah kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir yang tepat mungkin. Tapi kalau multitafsir itu apakah dia lantas menjadi inkonstitusional? Tidak bisa menjadi inkonstitusional, tapi dalam artian yang terikat kepada kondisi-kondisi tertentu. Tidak berarti bahwa pasal itu harus dibatalkan mutlak unkonstitusional, tapi menimbulkan multitafsir. Kita bawa kepada majelis, majelislah yang berwenang untuk memberikan tafsir, sebagaimana juga telah tertuang di dalam berbagai jurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, memang sudah terlanjur dibentuk yang diperdebatkan apakah peradi itu satu-satunya organisasi advokat. Itu lebih banyak merupakan nama peradi itu sendiri adalah persoalan penerapan
hukum dan pemahaman terhadap ketentuan pasal 28 ayat 1, ayat 3 dan seterusnya. Tapi yang menjadi isu konstitusional, apakah organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dibentuk sesuai undang-undang ini menjadi isu melanggar HAM atau tidak, melanggar kebebasan berserikat atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam penjelasan kami yang pertama dalam sidang ini tegas mengatakan berdasarkan pasal 28J jelas bahwa ini tidak merupakan isu konstitusional karena negara dapat membatasi kebebasan itu berdasarkan ketentuan undang-undang dan undang-undang ini membatasinya. Pun juga harus dibedakan sebenarnya organisasi profesi ini dengan organisasi yang bukan profesi yang memang sebenarnya berkait dengan kebebasan-kebebasan itu. Mendirikan ormas bebas, bisa beragam, tidak bisa dibatasi. Tapi satu profesi karena terkait dengan etik, terkait dengan ruang lingkup dari tugasnya, maka membentuk satu organisasi yang bersifat satu-satunya atau yang bersifat tunggal sebenarnya bukanlah persoalan yang dikatakan dapat melanggar pasal-pasal HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang satu itu ya tidak melanggar, yang satu itu apa menurut undang-undang harusnya namanya organisasi advokat. Tapi dalam praktek ya seperti yang kita ketahui sejarahnya lebih banyak diperdebatkan di sini disebut peradi, itu persoalan lain. Tapi kalau satu-satunya itu tidak melanggar konstitusi. Nah, waktu merumuskan ketentuan-ketentuan pasal 28 dan seterusnya, sebenarnya organisasi advokat inilah yang diberikan kewenangan mengangkat advokat, kemudian merumuskan kode etik advokat, dan dialah yang menindak advokat yang melanggar ketentuan-ketentuan kode etik itu. Bagaimanakah dengan yang lain-lain? Pemahaman kami pada waktu itu, saya kembali lagi kepada faktanya, bukan daripada ahli. Ketentuan itu dirumuskan dalam pasal 32 itu. Jadi pada waktu membahas rancangan undang-undang advokat ini, pemerintah pada waktu itu sangat demokratis, dan saya kira saya tidak ada pada waktu itu juga tidak pernah bertindak sebagai diktator. Akumulasi saya semua pikiran-pikiran yang berkembang. Ketentuan di dalam ayat 3 pasal 32 itu ada kata-katanya ini: untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat, besar lagi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh 8 organisasi ini. Untuk sementara tugas dan wewenang, sebelum terbentuknya organisasi advokat itu, tugas dan wewenang itu untuk sementara waktu dijalankan oleh ini. Implisit sebenarnya ketentuan ini mengatakan kalau organisasi advokat itu sudah terbentuk, maka tugas wewenang sementara itu berakhir dengan sendiri. Kemudian juga pasal 33 kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat yang 8 tadi, itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Jadi jika organisasi advokat yang satu-satunya itu sudah terbentuk, maka ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kode etik profesi itu yang dijalankan oleh organisasi-organisasi ini juga sebenarnya berakhir dengan sendirinya. Itulah maksud pembuat undang-undang ini. Ya, kami terlibat di dalamnya. Dan kalau kita membaca secara sistematik perumusan undang-undang ini, memang itulah yang dimaksudkan. Bahwa belakangan kemudian terjadi perdebatan, terjadi mungkin juga silang pendapat. Ada yang menarik kesepakatan dan sebagainya. Itu bukan lagi persoalan normal yang harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menegaskan itulah maksud dari pembuat undang-undang pada waktu itu. Memang tidak ada perintah tegas
dikatakan di sini bahwa setelah terbentuk, yang lain itu harus bubar. Tidaklah kewenangan undang-undang ini untuk membubarkan sebuah organisasi. Tapi kalau kita membaca, ini kan dikembalikan kepada organisasi advokat yang ada pada waktu dibentuknya undang-undang advokat, dan para advokat pada waktu itu agar mereka mampu membentuk satu organisasi advokat, dan pemerintah tidak ikut campur lagi. Bahwa belakangan dikatakan ada diakui oleh pemerintah, ini tidak diakui, itu salah kita sendiri. Kenapa bisa diakui, tidak diakui? Beda dengan undang-undang keormasan. Dalam undang-undang keormasan, kita bikin ormas, kita wajib mendaftar di Departemen Dalam Negeri. Tapi membentuk satu organisasi advokat, tidak perlu mendaftar kemanapun menurut undang-undang ini. Dan organisasi profesi advokat jelas bukan organisasi kemasyarakatan yang perlu didaftar. Jadi tidak perlu kepada pengakuan atau tidak pengakuan. Jadi masalahnya kemudian yang di luar norma adalah bagaimana para advokat dapat menyelesaikan persoalan sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Apa yang sudah terjadi sekarang ini, silang pendapat perbedaan terhadap peradi demokratis tidak demokratis, kongres tidak kongres, bukan lagi persoalan konstitusional, tapi persoalan itu hendaknya diselesaikan oleh kalangan advokat sendiri. Begitu juga ketentuan di dalam pasal 28 ini, yang masuk pembentuk undang-undang sebenarnya satu-satunya, betul satu-satunya, satu wadah yang namanya organisasi advokat. Kalau sudah dibentuk namanya peradi, persoalan lain. Tapi kalau sekarang ini kemudian ada perbedaan tafsir, perbedaan pendapat, yang mengatakan, oh tidak, yang dimaksud organisasi advokatnya adalah peradi. Ada perbedaan tafsir di lapangan. Ya. Sekarang kita serahkanlah kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah itu tafsirnya? Saya kira itulah pendapat kami, dan saya mohon maaf kalau campur aduk antara pendapat ahli, pendapat saksi ahli. Terima kasih. Saksi fakta. Terima kasih yang mulia.